Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang karma mall yang hari ini banyak sepi, ya kan? Tapi katanya penyebabnya karena TikTok Shop. Ya, tapi walaupun pemerintah sudah melarang TikTok Shop untuk beroperasi ya, tapi masih sepi aja itu mall-mallnya. Kok bisa begitu ya? Jangan-jangan ini karma. Karma dari mana? Ya, kita bahas bersama ya. Oke. Dulu sekitar tahun 2004 atau 2005 ya, saya berada di Jakarta ya, dan melihat ada sebuah pasar ya yang terbakar, yaitu pasar Blok M. Ya, jadi di situ saya ada teman ya, dia bercerita bahwa dia punya toko di situ ya. Ada berapa, 1, 2, 3 toko ya dulunya terbakar. Nah, setelah pasar ini terbakar ya, kemudian setelah diperbaiki lama kelamaan, sebelumnya kan di polis lain begitu, tiba-tiba bukan pasar lagi yang berdiri di situ, tapi berdiri mall, supermarket di situ. Jadi ya, kita bisa berandai-andai ya, ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi adanya mall di situ karena berhubung pasar ini terbakar ya kan. Jadi jangan dibangun pasar lagi, kita bangun mall saja karena ini di pusat perkotaan. Mungkin saja pemerintahnya berpikir seperti itu. Nah, asumsi yang lain nih, jangan-jangan memang sudah ada plan sebelumnya bahwa di situ akan dibangun mall, makanya pasar di situ dibakar oleh oknum yang tentunya yang tidak bertanggung jawab ya. Ya, tentunya tidak bertanggung jawab, karena kalau misalnya itu sengaja dibakar ya kan. Nah, kira-kira kalau misalnya itu sengaja dibakar, siapa-siapa saja yang terlibat di situ? Ya tentunya kalau misalnya ada planning sebelumnya bahwa di situ akan dibangun mall, ya tentunya pengembang, pemerintah ya, pada saat itu yang berkuasa masih Sutioso ya. Dan tentunya ya para penyidik-penyidik pada saat itu semua yang bertanggung jawab kalau memang sengaja dibakar. Tapi ya mungkin saja itu adalah bencana ya kan, memang tidak disengaja, akhirnya daripada dibangun pasar lagi karena sudah terbakar, ya udahlah kita bangun mall. Bisa jadi seperti itu. Cuma fenomena seperti ini banyak terjadi ya di Indonesia. Tahu-tahu misalnya sebuah pasar terbakar, tahu-tahu di situ dibangun apa, pasarnya dipindah, nggak di situ lagi. Atau pasar terbakar, tahu-tahu dibangun apa, perkantoran atau mall di situ. Itu banyak terjadi di Indonesia. Ya, ini mengindikasikan bahwa jangan-jangan memang pemerintah setempat, di mana tempat itu berada itu ya, berkonspirasi ya, sengaja membakar tempat-tempat itu karena sudah masuk dalam plan ya kan. Jadi untuk memangkas kos atau biaya, misalnya ganti rugi apa segala macam, lebih efisien kalau dibakar, brek, habis, udah bencana kebakaran, nggak ada ganti rugi. Kemudian dibangun apa yang mau dibangun di situ. Dan cerita-cerita di bawah tanah, underground ya, di warung-warung kopi juga ya begitulah ceritanya ya.
Memang seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini mal-mal sepi, ya bisa jadi itu adalah karma masa lalu, dosa masa lalu. Nah, yang tadinya yang ada di pasar-pasar itu misalnya yang tidak mendapatkan tempat lagi, lari ke pasar online, berjualan di situ, lebih laris, tapi itu memakan waktu yang lama, ya kan. Lebih laris di online, akhirnya mal-mal kalah dan gulung tikar. Ya, situlah ya, terbukti bahwa yang namanya hukum karma itu berlangsung atau terjadi, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini TikTok Shop disalahkan, kalau hari ini TikTok Shop disalahkan, ya tidak juga ya, karena walaupun ditutup ya tidak boleh beroperasi, tapi tetap aja mal-mal itu pada sepi. Mal-mal tetap pada sepi karena apa? Ini juga ditunjang oleh situasi dan kondisi negara saat ini, ya. Selain karena lemahnya ekonomi, ya, karena utang-utang itu sudah banyak lagi yang kembali keluar, sehingga perputaran uang di dalam negeri itu semakin lama semakin berkurang, sementara barang-barang impor semakin marak, ya, mobil, motor itu kan lari semua keluar uangnya karena semua barang impor. Akhirnya perputaran uang dalam negeri semakin menipis hasil-hasil utang itu. Ya, sementara penghasilan devisa kita ya tidak terlalu meningkat, ya, sehingga lebih kencang uang yang mengalir keluar daripada uang yang kekayaan yang masuk ke dalam. Nah, kalau ini terus terjadi, ya, wah, lama-lama, semakin lama kita akan semakin susah. Nah, kalau misalnya negara semakin susah, tingkat kriminalitasnya itu akan semakin tinggi, ya. Terus karena pemasukan negara juga akan berkurang, maka pasti biaya-biaya proteksi, ya, dana-dana untuk proteksi itu akan berkurang dan semakin kacau lah negara. Nah, ini akan berhubungan dengan keamanan, kenyamanan, ya kan. Nah, orang daripada lari misalnya jalan-jalan ke mall apa segala macam, nggak aman, terus untuk pengiritan juga, ya kan, mendingan beli di rumah dengan online. Nah, sekarang pasar online banyak sekali, ya, di medsos, ya kan, iklan-iklan tiap hari dengan harga-harga yang murah, ya kan. Terus sekarang bisnis ekspedisi kan berkembang dengan pesat, ya. Makanya orang akan cenderung lebih memilih berbelanja online, bukan cuma pakaian tapi makanan juga, ya kan, alat-alat elektronik, ya kan. Bahkan mobil pun bisa belanja online sekarang, motor pun bisa belanja online. Ya, negara kita aja hari ini beras masih impor, ya kan, korupsi ndak ketulungan, ya kan, kekacauan politik yang terjadi saat ini, aduh, benar-benar bikin kita pusing, ya. Masing-masing pejabat menyelamatkan keluarganya masing-masing, ya. Kita ini rakyat siapa yang mau mikirin, ya kan. Pemimpin kita sudah nggak malu-malu lagi mempertontonkan untuk membangun dinasti, ya, bahkan undang-undang pun, aturan pun dirubah, ya, demi dinasti, ya. Terus bagaimana nasib rakyat bangsa ini? Semoga kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang tegas, yang bukan cuma memikirkan nasib dinastinya, bukan cuma memikirkan untuk membangun dengan utang, ya, bukan cuma bisa bermain di depan kamera seolah-olah bekerja padahal hasilnya nol, ya kan, membangun infrastruktur, ya kan, di bidang apa saja, di bidang pertanian taunya beras masih impor, membangun infrastruktur teknologi otomotif taunya
mobil impor, motor impor, segala-galanya impor. Ya, jadi semboyangnya apa? Kerja, mana kerjanya? Beras impor, ya kan? 10 tahun kerja membangun infrastruktur pertanian, tapi beras masih impor. Ini kerja apa? Main-main ya. Aduh, kacau ya. Utang bertambah berlipat-lipat, ya kan? Setiap kepala yang baru lahir itu sudah dibebani utang 30 juta. Sementara ya BLT yang dibagi-bagi itu cuma berapa per kepala keluarga. Tapi satu keluarga dibebani utang 30 juta. Kalau misalnya satu keluarga itu terdiri dari 4 orang, ya kan? Udah berarti 120 juta satu kakak. Sementara BLT yang diterima cuma berapa? 300 sebulan, selama mungkin 5 bulan. Aduh, kata Rizal Ramli, ketepu kita. Mudah-mudahan kita tidak dapat pemimpin seperti ini lagi ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.